Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 23650040. Di sini saya akan mereview materi keempat dengan judul Yurisdiksi dan Asas Perlakuan Hukum Pidana Cyber pada mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law. Baik, langsung saja. Di sini pertama ada capaian pembelajaran. Pertama, memahami konsep Lucas Delacsay dan Tempus Delacsay dalam cybercrime. Kedua, menganalisis asas legalitas dalam bentuk pidana cyber. Ketiga, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia. Dan keempat, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya, konsep Lucas Delacsay atau tempat kejadian. Lucas Delacsay penting untuk menentukan hukum negara mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang, menyediakan teori Van Hemert atau teori Lucas Delacsay. Pertama, tempat pelaku melakukan perbuatan. Kedua, tempat alat yang dipergunakan pekerja. Ketiga, tempat akibat langsung timbul. Dan keempat, tempat akibat konstitusi diambil. Selanjutnya, tantangan yuridik cybercrime. Kejahatan cyber sulit diadili karena sifatnya yang pertama, borderless, tidak mengenal batas geografis. Kedua, virtual, tidak ada lokasi fisik yang jelas. Ketiga, multi yurisdiksi. Pelaku, korban, dan server seringkali berada di 3 negara yang berbeda. Selanjutnya, 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia. Indonesia menggunakan 4 asas utama untuk menjangkau pelaku kejahatan cyber. Pertama, asas teritorial. Hukum Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindakan pidana di wilayah Indonesia. Kedua, asas nasional aktif. Hukum Indonesia mengikuti warga negara Indonesia atau WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri. Ketiga, asas nasional pasif. Hukum Indonesia berlaku jika kejahatan tersebut merugikan kepentingan negara Indonesia, misal server bank pemerintahan diserang dari luar. Dan keempat, asas universal berlaku untuk kejahatan yang merugikan kepentingan internasional secara luas. Selanjutnya, masalah penegakan hukum lintas negara. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam praktik. Pertama, server di luar negeri, penggunaan cloud computing yang lokasinya tersebar. Kedua, anonimitas, penggunaan VPN, proxy, dan dark web. Ketiga, prosedur lambat. Kerjasama internasional mulai mutual legal assistance atau MLA sering memakan waktu lama. Dan keempat, perbedaan regulasi. Tidak semua negara memiliki perjanjian ekstradisi yang sama. Selanjutnya, solusi dan kerjasama internasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya seperti ASEAN Cybercrime Convention. Kedua, kerjasama aparat, koordinasi melalui Interpol dan ASEAN-Pol. Ketiga, harmonisasi hukum mengikuti standar law anti-retail. Dan keempat, kapasitas ahli, pelatihan bersama untuk penguatan forensik digital. Baik, itulah review materi keempat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.